Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah materi yang menurut saya luar biasa memberdayakan. Gimana sih caranya ngebangun jiwa nursepreneur? Nah, buat mancing insting kalian nih, coba deh perhatiin gambar ini sebentar. Coba jujur, gambar apa yang pertama kali banget kalian lihat? Sepasang kekasih? Sebuah pohon? Atau justru wajah anak kecil? Simpen dulu jawabannya ya, soalnya tes simpel ini tuh ternyata bisa ngebongkar banyak hal soal kepribadian bawaan kalian. Yuk kita kupas satu-satu. Oke, buat kalian yang pertama kali nangkap gambar sepasang kekasih, ini artinya kalian tuh orang yang super ramah dan gampang banget bergaul. Jiwa sosial kalian tinggi, tapi kalian itu lebih nyari koneksi yang dalam dan bermakna. Ibaratnya, kalian tuh lebih milih ngobrol intim berjam-jam sama satu atau dua orang yang nyambung daripada harus basa-basi di tengah pesta yang super rame. Kalian nyari kedalaman relasi gitu loh. Nah, beda cerita kalau kalian ngeliat pohon. Kalau ini yang pertama kali ketangkep mata, kalian itu punya jiwa petualang yang luar biasa. Kalian selalu pengen ngelihat dunia dari sudut pandang yang beda. Hal-hal baru tuh rasanya kayak ngasih bensin ke rasa ingin tahu kalian. Dan kerennya lagi, kalian ini tipe penggerak yang secara natural sering bikin terobosan-terobosan baru yang ujung-ujungnya nginspirasi orang-orang di sekitar kalian. Terus gimana kalau yang kalian lihat itu wajah anak kecil? Wah, ini nunjukin kalau kalian itu sosok yang sangat mandiri dan ya lumayan spontan. Kalian jalanin hidup pakai aturan kalian sendiri. Kalau kalian mau ngelakuin sesuatu, kalian nggak bakal pusing mikirin omongan orang lain. Kalian bener-bener nyaman jadi diri sendiri. Terus pertanyaannya, kenapa sih kita mulai eksplorasi materi ini pakai tes kepribadian segala? Ya, simpel aja. Karena ngenalin diri sendiri itu adalah langkah paling awal sebelum kita bisa ngenalin potensi bisnis kita. Dan ini nyambung banget sama satu kutipan super kuat dari sumber kita hari ini. Walau 1.000 orang bilang kamu tidak bisa, tapi kalau hatimu yakin bisa, kamu pasti bisa. Gila ya, ini bukan sekedar kata-kata motivasi klise. Dalam perjalanan menjadi seorang perawat pengusaha, keyakinan absolut kayak gini tuh bener-bener fondasi utamanya. Maksud saya, kalian harus yakin dulu 100% sama diri sendiri, sebelum kalian bisa bikin orang lain yakin. Masuk akal kan? Nah, untuk ngebongkar potensi kalian, kita bakal ngelewatin 4 langkah di sesi ini. Potensi tersembunyi, perdebatan nature versus nurture, hambatan-hambatan utama, dan terakhir, kekuatan jejaring. Kita masuk ke bagian pertama, potensi tersembunyi. Mari kita lihat urutannya. Pikiran kita itu ternyata kerja kayak efek domino. Semuanya, bener-bener semuanya, dimulai dari mindset atau pola pikir kita. Pola pikir yang positif bakal langsung ngebentuk behavior atau perilaku kita. Nah, perilaku inilah yang nanti ngedorong kita buat ngambil tindakan yang pada akhirnya ngebawa kita ke hasil yang nyata. Jadi, buat jadi nursepreneur yang sukses, modal awalnya itu bukan duit teman-teman, tapi apa yang ada di dalam kepala kalian. Ini ada satu konsep yang menurut saya keren banget, namanya gen dorman. Ternyata nih, kemampuan wirausaha itu sebenarnya udah ada secara alami di dalam diri setiap perawat. Tuhan udah nitipin kemampuan itu dalam bentuk gen yang ibaratnya lagi tidur pules, alias dorman. Dia cuma nunggu buat dibangunin. Dan kalian tahu nggak apa alarm paling ampuh buat ngebangunin gen ini? Yep, pikiran yang positif. Kemauan buat terus nyari hikmah dari setiap kejadian. Kalau kalian terus-terusan nolak peluang, ya gennya bakal tidur terus. Sayang banget kan? Lanjut ke bagian kedua, nature versus nurture. Jadi gini, di satu kubu ada teori nature yang bilang kalau bakat bisnis itu ya emang bawaan lahir, kalian udah punya dari sananya. Tapi di kubu lain ada teori nurture yang berpendapat kalau skill entrepreneur itu dibentuk sama lingkungan. Contohnya nih, kalau kalian cemplungin diri ke lingkungan yang super kompetitif, gen perawat yang tadinya mageran itu mau nggak mau dipaksa buat beradaptasi biar nggak kalah saing sama yang lain. Nah, riset dari Jankov dan Zurawska di tahun 2007 ini ngasih poin yang sangat menarik. Mereka nemuin kalau kita tuh nggak bisa cuma ngandelin salah satu aja. Kesuksesan sejati sebagai pengusaha itu ternyata datang dari kombinasi yang seimbang antara nature atau bawaan lahir kalian dan nurture dari lingkungan sekitar. Keduanya benar-benar krusial. Kalian mungkin udah punya gennya, tapi kalian tetap butuh yang namanya pendidikan, modal, dan budaya kompetisi itu sendiri buat ngasah insting bisnis kalian. Masuk ke bagian ketiga, hambatan utama. Kalau kita ngelihat studi dari Kolichi tahun 2019, perawat itu ternyata ngadepin tembok hambatan sistemik yang gede banget loh. Mulai dari urusan hukum dan regulasi, kebayangkan ribetnya ngurus izin praktek mandiri. Terus ada budaya karir yang sering banget nekan perawat buat stay di zona aman di rumah sakit pemerintah. Padahal, secara finansial mungkin kurang menjanjikan. Belum lagi sistem reimbursement yang kadang bikin rugi klinik mandiri, plus resiko krisis ekonomi. Lingkungannya emang kayaknya nggak disetting buat gampangin langkah perawat jadi pengusaha. Berat ya kelihatannya.
Tapi, selain hambatan sistem, ada satu poin krusial yang nggak kalah berat. Konflik batin. Perawat itu kan dididik dengan prinsip altruisme yang kental banget ya, pokoknya semua orientasinya wajib ke pasien. Di sisi lain, dunia bisnis itu secara natural orientasinya ya ke uang, ke profit. Makanya banyak banget perawat yang galau, mikir kayak, etis nggak sih kalau saya nyari uang dari merawat orang sakit? Nah, hambatan mental kayak gini nih, yang secara nyata sering banget nahan gen wirausaha mereka buat bangkit. Dan seakan itu belum cukup bikin pusing, kita juga harus ngadepin yang namanya persaingan gak sehat. Coba bayangin, perawat yang sekolahnya tinggi, punya kualifikasi top, niat bikin home care kualitas premium, malah harus banting tulang saingan sama layanan-layanan murah di luaran sana. Layanan yang regulasinya abu-abu, kualitasnya dipertanyakan, latar belakang edukasinya juga nggak jelas. Tapi karena harganya miring banget, masyarakat awam ya milihnya mereka. Ini bener-bener medan perang yang lumayan bikin frustrasi buat seorang nursepreneur. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, kekuatan jejaring. Ternyata, sekedar punya layanan yang berkualitas aja tuh nggak cukup buat bertahan. Data ini nunjukin kalau kesuksesan bisnis itu ditentuin sama 3 faktor yang porsinya nyaris rata. 33% itu strategi marketing kalian. 33% lagi dari mentoring atau bimbingan yang tepat. Dan porsi paling gede, 34%, itu dari networking. Membangun jejaring itu ibarat kunci utama buat ngebuka pintu dan nyebarin nilai layanan kalian ke dunia luar. Terus apa sih untungnya networking? Manfaatnya bisa dibagi dua. Ada yang namanya harder benefits, ini yang kerasa langsung secara finansial. Kayak dapat klien baru, narik investor, atau nemu rekan bisnis yang jago. Tapi jangan sampai kalian nyepelein softer benefits. Gimana tuh? Jadi waktu kalian datang ke konferensi, nulis buku, atau ngelakuin studi banding, kalian itu sebenarnya lagi ngebangun kredibilitas di mata publik. Dan ingat, di dunia kesehatan, kepercayaan dari masyarakat itu adalah mata uang yang nilainya paling tinggi. Tapi tunggu dulu, networking itu bukan berarti tanpa celah ya. Seperti yang dibilang Martins di tahun 2014, kalian bisa aja nyangkut di masalah pembagian informasi yang nggak merata, birokrasi yang berbelit-belit, atau gagal ngejelasin secara gamblang layanan apa sih yang sebenarnya kalian jual. Parahnya lagi, kalau performa layanan kalian lambat atau image perusahaannya udah terlanjur jelek, punya network yang luas malah bakal jadi bumerang yang rusak reputasi kalian lebih cepat. Makanya harus hati-hati. Nah, kita udah bahas semuanya nih. Jalan buat jadi seorang nursepreneur emang nggak gampang. Ada tembok dari sistem, ada juga konflik batin dari diri sendiri. Tapi kita juga udah paham kalau potensinya itu bener-bener udah ada di dalam DNA kalian. Nunggu aja buat dibangunin pakai pola pikir yang positif dan jejaring yang kuat. Jadi buat nutup sesi bedar materi kita kali ini, saya mau nanya satu hal. Apakah kalian bakal ngebiarin gen pengusaha kalian lanjut tidur pules? Atau kalian siap buat ngebanguninnya hari ini juga dan langsung ambil tindakan? Jawabannya ada di tangan kalian. Sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.